Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Rahmadanti, Prodi PGMI 5B Mata Kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Ibu Siti Zulaiha, MPDI. Saya berasal dari kelompok 14. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SKL atau Standar Kompetensi Lulusan MI atau SD, Kurikulum 2013. Teman-teman, mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian SKL atau Standar Kompetensi Kelulusan. Satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik suatu pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. SKL juga pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan SKL pada SD atau MI Kurikulum 2013. Peraturan Pemerintahan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintahan. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Menurut adanya perubahan peraturan-peraturan tentang standar kompetensi kelulusan atau SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Peraturan yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kelulusan atau SKL, Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, Nomor 54 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 35 disebutkan bahwa standar kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan untuk mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya dan dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar atau menengah. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, serta standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Adapun pengertian standar kompetensi kelulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat mencapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan yang ketiga yaitu rumusan SKL pada SD atau MI KTSP. Pelaksanaan SKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Panduan penyusunan KTSP yaitu buku panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah ini dimaksudkan sebagai pedoman sekolah madrasah dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum berdasarkan standar kompetensi lulusan SKL dan standar isi. dan serta pedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP.
Panduan penyusunan KTSP terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama yaitu berupa panduan umum dan bagian yang kedua berupa model KTSP. Kemudian selanjutnya yaitu praktik analisis perbedaan rumusan SKL, SD atau MI pada kurikulum 2013 dengan KTSP. Perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Adapun perbedaan-perbedaan mendasar yang terdapat pada kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013 antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum 2013, landasan utamanya adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu praktik analisis perbedaan rumusan SKL K13 antar jenjang SD atau MI, MTS atau SMP, MA atau SMA dilihat dari aspek sikap, aspek pengetahuan, jenis pengetahuan dan fokus kajian dan aspek keterampilan. Belajar mengajar merupakan 2 konsep yang berbeda namun memiliki satu kesatuan. Belajar menunjukkan apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pembelajaran. Sedangkan mengajar menunjukkan kepada apa yang harus dilakukan guru sebagai pengajar dan memberikan penjelasan terhadap suatu pelajaran. 2 konsep tersebut merupakan satu kesatuan di mana akan terjadi interaksi antara guru dengan siswa, mampu dengan siswa dapat belajar dengan pembelajaran yang berlangsung. Interaksi guru dengan siswa memiliki makna utama dalam pembelajaran karena memegang peran penting dalam pencapaian belajar siswa dan tujuan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran sebagai proses mengukur dan organisasikan tingkah laku belajar siswa, sehingga terjadi perubahan perilaku dari siswa yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan dan pembelajaran itu sendiri, baik guru sebagai pengajar maupun kepala sekolah yang berwenang mengatur segala yang ada di sekolah harus bersangkutan, harus mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi siswa sehingga siswa yang bersangkutan dikatakan berhasil atau lulus dalam belajarnya. Kompetensi lulusan SKL di dalam kurikulum 2013 tidak berbasis mata pelajaran seperti pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, karena standar kompetensi kelulusan untuk semua mata pelajaran pada semua kelas pada jenjang tertentu adalah sama. Rumusan standar kompetensi lulusan SKL untuk jenjang SD, SMP atau MTS, dan SMA dapat dilihat pada tabel 2.1 sampai dengan 2.3 sesuai dengan lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Tampak jelas bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL memuat 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga ranah tersebut saling berkaitan dengan terintegrasi. Untuk ranah sikap, setiap lulusan SD, SMP, dan SMA diharapkan memiliki sikap sebagai orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai analisis SKL standar kompetensi lulusan SD atau MI kurikulum 2013. Semoga dengan penjelasan saya tadi mengenai analisis SKL SD atau MI kurikulum 2013, teman-teman dapat memahaminya dengan cermat ya. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu teman-teman untuk belajar di rumah ya, dan bisa membantu semua orang
yang ingin belajar mengenai analisis SKL SD atau MI Kurikulum 2013. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu.